Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Gadis Bianca kembali menjumpai Anda dalam Metro Malam. Kali ini edisi Kamis 2 Maret 2023. Dan berikut pemirsa kita mulai Metro Malam selengkapnya. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengambil alih penyidikan kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh anak eks pejabat pajak. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi juga menaikkan status pacar Mario Dandi menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara itu, pengacara AG menuding mantan pacar Mario Dandi, APA, sebagai provokator sebenarnya dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. APA yang mendapat cerita dari David kemudian mengadukan soal perbuatan tidak baik yang dialami AG hingga memicu kemarahan tersangka. Kondisi korban penganiayaan anak eks pejabat pajak, David Ozora, mulai membaik. Meskipun belum sadarkan diri, David sudah menunjukkan respon dari anggota tubuhnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku kesulitan untuk menjerat ayah Mario Dandi yang juga merupakan mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo dengan tindak pidana pencucian uang. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK hanya diberi kewenangan untuk menuntut seseorang dengan pidana pencucian uang apabila harta itu diperoleh melalui korupsi. Pemirsa, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menerbitkan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan verifikasi terhadap harta kekayaan milik Kepala Bea Cukai Nonaktif Yogyakarta, Eko Darmanto. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beserta menyambangi kediaman Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Dirjen Pajak meminta dukungan PBNU untuk menyukseskan program penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, saksi ahli digital forensik Rujit Kuswidoto dihadirkan dalam sidang kasus peredaran narkoba jenis sabu dengan terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa Putra di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada persidangan itu, ahli menampilkan percakapan penting antara terdakwa dengan AKBP Dodi Prawira Negara soal percakapan penggantian barang bukti sabu dengan tawas. Sementara itu, pada sidang kesaksian untuk terdakwa Linda dan Dodi Rabu lalu, Irjen Teddy Minahasa mengaku hanya menyebut diganti dengan trawas, bukan tawas, yang merujuk pada satu kecamatan di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Kesaksian Teddy pun menjadi bahan tertawaan di ruang sidang. Dalam sidang yang digelar sejak 2 Februari silam, terbongkar fakta-fakta alur perintah Teddy Minahasa dalam jaringan bisnis narkoba yang melibatkan sejumlah personel kepolisian dari mulai yang berpangkat AKBP hingga Aibtu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Malam. Pemirsa, banjir di Brebes, Jawa Tengah merendam 9 desa di ketiga kecamatan, yakni Kecamatan Brebes, Songgom, dan Larangan. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam lahan pertanian. Pemirsa, sejumlah desa di Kabupaten Brebes masih tergenang banjir, namun ketinggian air di daerah yang sebelumnya mencapai setengah meter mulai menyusut. Sampai saat ini, BPBD Brebes masih terus melakukan pendataan di lokasi bencana. Telah bergabung bersama kami koresponden MGN Bambang Mujiono dari Brebes, Jawa Tengah untuk melaporkan. Pemirsa, sebelumnya pada Kamis sore, lalu lintas Pantura Juwana, Pati menuju Rembang macet parah. Kendaraan menumpuk tidak bisa bergerak di perempatan alun-alun Juwana. Inilah headline news pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA terhadap Komisi Pemilihan Umum yang menggagalkannya ikut dalam pemilu 2024. Namun yang mengejutkan banyak pihak, amar putusan memerintahkan KPU menunda seluruh tahapan pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hashim juga menegaskan KPU akan tetap melanjutkan tahapan pemilu. Pemirsa, Polrestabes Makassar mengamankan AF pelaku penganiayaan terhadap Ahmad Alif saat melakukan pesta miras oplosan. Akibat pesta miras teroplosan ini, 3 remaja tewas. Pemirsa, aksi premanisme yang dilakukan sekelompok orang di apartemen di Bekasi Selatan ramai di media sosial. Pelaku tak tanggung-tanggung menggunakan senjata tajam untuk menyerang petugas keamanan dan merusak lift apartemen. Dan pemirsa, kini saatnya kita mengetahui hot issue media Indonesia esok. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Tetap bersama kami pemirsa, Metro Malam masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Sesaat lagi. Pemirsa, Media Group Network bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, Yayasan Surya Citra Bangsa Media Academy memberikan pelatihan MGN Character Building bagi karyawan Metro TV. Pelatihan tersebut menjadi penting bagi insan pemberitaan Metro TV dalam menghadapi era disrupsi media dan tahun pemilu. Pemirsa, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang resmikan kantor baru DPD Jawa Barat di Kota Bandung.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Metro Malam kali ini pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca mewakili kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.